Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ja'alallahu hadzal ahda hujjatan ala bani Adam. Ja'ala telah menjadikan Allahu ya Allah hadzal ahda kepada perjanjian dari ayat Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ja'ala telah menjadikan 333. Ja'ala telah menjadikan Allahu ya Allah hadzal ahda kepada ini perjanjian. Udah. Oh itu. Kullu mauludin al-ahd alladhi yaqulu fi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kullu mauludin, ada setiap bayi yang dilahirkan. Kullu mauludin, ada setiap bayi yang dilahirkan yuladu. Itu dilahirkan ialah kullu maulud alal fitrah, atas fitrah. Itu fitrah dalam menjawab qalu bala syahidna. Kullu mauludin, ada setiap bayi yang dilahirkan. Yuladu, itu dilahirkan ialah kullu maulud alal fitrah, atas fitrah. Fitrah bisa menjawab dikala Allah bertanya alastu bi rabbikum, jawab qalu bala syahidna. Ini fitrah. Jadi fa abawahu, maka adapun bapa ibunya kullu maulud. Fa abawahu, maka adapun bapa ibunya kullu maulud. Yuhawidani, itu menjadikan agama Yahudi ialah abawahu hu kepada kullu maulud. Au yunasrani, atau menjadikan agama Nasrani ialah abawahu hu kepada kullu maulud. Au yumajjisani, atau menjadikan agama Majusi ialah abawahu hu kepada kullu maulud. Fa abawahu, maka adapun bapa ibunya kullu maulud. Yuhawidani, itu menjadikan agama Yahudi ialah abawahu hi kepada kullu maulud. Au yunasrani, atau menjadikan agama Nasrani ialah abawahu hu kepada kullu maulud. Au yumajjisani, atau menjadikan agama Majusi ialah abawahu hu kepada kullu maulud. Kama tuntiju, seperti olehnya melahirkan al-bahimatu ialah binatang ternak, melahirkan al-bahimata kepada binatang ternak. Kama tuntiju, seperti olehnya membuahkan atau melahirkan al-bahimatu ialah binatang ternak, melahirkan al-bahimata kepada binatang ternak. Hal tajiduna, apakah kalian bisa menemukan fiha di dalam bahina min jad'a'a, dari binatang yang tidak ada tanduknya. Jadi kalau bapak ibunya si kambing itu tidak ada tanduknya, nanti cempenya anaknya tidak ada tanduk. Ini sudah adat ilahiyah kepada makhluk. Hal tajiduna, apakah kalian bisa menemukan fiha di dalam bahimah min jad'a'a, dari binatang yang tidak ada tanduknya. Jadi kalau bapak ibunya si kambing ini tidak ada tanduknya, anaknya enggak ada tanduk. Kalau ada tanduknya, dia cempenya nanti ada tanduknya. Ini sunnatullah seperti itu. Maka karunia Allah yang besar kepada kita, itu bapak ibu kita orang-orang Islam. Nah, karunia Allah yang besar. Andai kan bapak ibu kita ini bukan orang Islam, walaupun kita dibawa oleh Allah fitrah, ya kerepotan. Wa hadzal ahdu, adapun perjanjian daripada ayat alastu bi rabbikum. Wa hadzal ahdu, adapun ini perjanjian. Waqa'a, itu terjadilah hadzal ahdu qabla wujudi Adam, sebelum adanya Nabi Adam. Sebelum adanya. Karena Allah bisa saja ngomong kepada arwah, arwahnya belum ada. Baru direncana oleh Allah. Arwahnya belum ada. Dan syariat yang Allah bikin pun belum ada. Nabi Adamnya dan ruhnya belum ada. Jadi antara Allah dengan Allah itu
Ilahiyah itu bisa begitu. Waktu itu Nabi Adamnya belum ada, ruh-ruhnya dari Nabi Adam dan anak cucunya belum ada. Syariat yang ditanyakan Allah itu juga belum dibikin. Ini kalau Tuhan bisa begini nih, kalau makhluk nggak bisa. Karena Nabi Adamnya belum ada, ruhnya belum ada. Tapi andaikan ada, mereka akan menjawab qalu bala syahidna. Jadi wahadal ahdu, dan ini perjanjian daripada ayat alastu bi rabbikum. Waqa'a itu terjadilah hadal ahdu qabla wujudi Adam, sebelum adanya Nabi Adam. Baru ta'ayyun fi ilmillah. Jadi dalam ilmu Allah, Adam akan ada dan ruhnya akan ada. Waktu itu belum ada. Walaupun belum ada, tapi kan akan ada. Sudah saya tanyai dulu sama Allah, alastu bi rabbikum. Andaikan ada, mereka akan menjawab qalu bala syahid. Nabi Adamnya belum ada, ruh-ruhnya anak cucunya belum ada, syariat yang dibikin dalam alastu belum ada. Tapi bisa ditanyain oleh Allah. Bisa. Inilah yang namanya, berarti Allah ngomong dengan Allah sendiri kan. Berarti di dalam ayat kul ya, posisinya kul ini kan waktu itu makhluk belum ada waktu itu. Kalamullah qatil. Wa banu Adam, adapun anak cucu Nabi Adam, alladzi dzukiru, yang disebut ialah banu Adam fil ayat, di dalam ayat itu mengatakan qalu bala syahidna, ghairu mawjudin, ya juga belum ada. Belum ada. Ini khitab minallah ilallah kalau begini ini. Kenapa? Karena Nabi Adamnya belum ada, ruhnya Nabi Adam dan ruhnya anak cucunya belum ada, dan syariat yang dibikin oleh Allah untuk Nabi Adam dan ruh tadi juga belum ada. Jadi belum ada semua. Kok bisa Allah mengatakan alastu bi rabbikum? Bisa. Bisa. Karena yang namanya uluhiyah itu seperti itu. Wa banu Adam, adapun anak cucunya Nabi Adam yang ikut menjawab qalu bala syahidna, alladzina dzukiru, yang disebut ialah bani Adam fil ayat, di dalam ayat tadi alastu bi rabbikum, ghairu mawjudin, itu belum ada. Tapi andaikan ada, mereka akan menjawab qalu bala syahidna. Pada waktu itu belum ada. Jadi khitab minallah ilallah kalau begitu. Karena apa? Belum ada mukhatabnya. Kumnya itu alastu bi rabbikum, kumnya belum ada. Wa zuhuruhum, adapun adanya banu Adam, allati dzukirat, yang telah disebut ialah zuhuruhum, ghairu mawjudah, juga belum ada. Belum ada. Berarti Allah mengatakan kepada dirinya sendiri, apa aku bukan Tuhanmu, wahai Nabi Adam dan anak cucunya, yang waktu itu belum ada. Mereka menjawab qalu bala syahidnya, yang jawab Allah sendiri. Andaikan mereka ada, akan menjawab qalu bala syahid. Jadi ma Allah ilallah, waktu itu masih dalam kondisi azali kalau begitu. Belum ada siapa-siapa. Baru ada Allah saja. Jadi Allah menceritakan ini tentang kondisinya dia di zaman azali kepada manusia, kepada baginda Muhammad dalam Quran, yang aslinya waktu itu belum ada semua. Ini salah satu kehebatan Syekh Ibrahim Niyas. Hanya beliau sajalah yang menerangkan seperti ini. Tafsir-tafsir lain enggak ada. Insyaallah. Salah satu imtiaz, istimewanya Syekh Ibrahim Niyas dalam mengungkap itu seperti ini. Imtiaz, mumtaz. Ya seperti ini akan ditentang oleh orang banyak bagi orang yang tidak faham, dan akan dikagumi oleh orang yang faham. Berarti ini bercerita di dalam ta'ayun fi ilmillah. Di dalam ilmu Allah, Adam akan ada.
anak cucunya akan ada. Dan kalau ditanya alastu birabbikum, mereka akan menjawab qalu bala syahidna. Ini jadi dalam ta'ayun fi ilmillah ini. Waktu itu Adamnya belum ada, ruhnya belum ada. Belum ada semua waktu itu. Yang ada Allah dengan Allah saja waktu itu. Jadi Allah ngomong kepada dirinya sendiri, menjawab kepada dirinya sendiri. Andaikan nanti Adam seperti ada, yang jawabnya qalu bala syahidna. Gitu. Nah, ini alladzi yumkinu fi haqqil makhluq huwa yastahja syai'an mawjudan min syai'in mawjudin wa yukhatibu mawjudan. Alladzi adapun khitab yumkinu yang mungkinalah alladzi fi haqqil makhluk di dalam makhluk. Huwa adapun alladzi ayastakhrija itu hendak mengeluarkan ialah alladzi syai'an kepada sesuatu mawjudan yang ada min syai'in mawjud jadi sesuatu yang ada wa yukhatibu dan menghitabi ialah alladzi mawjudan kepada yang mawjud. Kalau makhluk kan yang dilahirkan ada, yang melahirkan maunya ibunya ada, nanti diomongin entenya juga ada. Itu haknya makhluk itu seperti itu. Tapi ini kan bukan makhluk, ini masalah khalik, yaitu Allah dalam azali. Jadi yang enggak seperti itu. Nah, jadi alladzi adapun khitab atau perkara yumkinu yang mungkin ialah alladzi fi haqqil makhluk di dalam haknya makhluk. Huwa itu adapun alladzi ayastakhrija itu hendak mengeluarkan ialah alladzi mengeluarkan syai'an mawjudan kepada perkara yang sudah ada min syai'in mawjud dari perkara yang sudah ada. Ibarat mengeluarkan anak, bapak ibunya sudah ada. Dihitobi entenya sudah ada. Nah, ini belum ada semua ini. Yang ada baru Allah. Tapi kalau uluhiyah bisa. Sebagian ulama mengatakan qul huwallah, qul itu bicaralah kamu. Waktu itu Nabi Muhammad belum ada di dalam azali, karena kalamullah kan azali. Hanya zuhurnya, nampaknya setelahnya, sebelum semua sudah ada itu. Berarti qulnya siapa? Ya belum ada Muhammad. Berarti qulnya kembali kepada Allah juga. Andaikan nanti ada Muhammad akan mengatakan huwallahu ahad gitu. Perang ada, iya. Gitu. Wa yukhatibu dan menghitabi ialah alladzi mawjudan kepada perkara yang sudah ada. Tetapi wal haqqu adapun Allah yang maha tabaraka taala akhraja itu mengeluarkan ialah hak az-dzurriyyat kepada para anak cucu Nabi Adam. Wa hum adapun dzurriyyat ma'dumun itu belum ada waktu itu. Belum ada. Baru rencana Allah dalam ilmu Allah nanti bakalan ada Adam dan anak cucunya. Andaikan aku tanya alastu birabbikum, mereka bakalan menjawab qalu bala syahidna. Giliran Allah menjadi pas waktunya ada. Lah terjadilah khitab ini. Gitu. Wal haqqu adapun Allah yang maha tabaraka taala akhraja itu bisa mengeluarkan Allah az-dzurriyyat kepada anak cucunya Nabi Adam. Dari gagasan ilmu Allah. Waktu itu wahum adapun dzurriyyat ma'dumun. Waktu itu belum ada. Ini berarti baru rencana ilahiyat. Ini rencana Allah. Ta'ayun fi ilmillah namanya. Wahum adapun dzurriyyat ma'dumun itu tidak ada. Min duhuril banin, dari punggung-punggungnya anak-anak. Artinya anak cucu kan spermanya kan di punggung sini kan. Gitu. Kalau ada nanti sperma ini kan si punggung ini. Suami istri senggama, sperma tumpah. Semua istrinya, spermanya istri tumpah jadi satu. Itulah lahir seorang janin. Wa hum adapun dzurriyyatu Adam ma'dumun, waktu itu belum ada. Baru rencana Allah. Min dhuhuril banin, dari punggung-punggungnya
anak-anak lelaki. La wadzuhur pun punggungnya anak cucu. Waktu itu ma'dumatun, waktu itu juga belum ada. Belum ada waktu itu. Wadzuhur adapun beberapa punggungnya banin, ma'dumatun, waktu itu belum ada. Lah, wal banuna dan beberapa anak lelakinya Nabi Adam, ma'dumun, waktu itu juga belum ada. Belum ada semua. Wal banuna dan beberapa anak-anak lelakinya Nabi Adam ma'dumun, waktu itu belum ada. Wa Adamu adapun Nabi Adam ma'dumun, waktu itu juga belum ada. Belum ada semua. Ini baru rencana ilahiyah saja. Baru rencana ilahiyah. Namanya iradah ilahiyah. Dahsyatnya uluhiyah kan seperti itu. Maka waktu Mi'raj sudah di Sidratil Muntaha sana, Rasulullah dengan Hadrat Ahmadiyah terus terbang langit ke atas ingin mau jumpa Allah. Jibril tidak mampu. Maka baginda Muhammad, ya Jibril, mengapa tinggalkan aku di kondisi seperti ini ya Muhammad? Kalau saya naik ke atas sekadar rambut saja, taraktu, saya kebakar daripada nurnya Allah. Kebakar saya. Jadi gak mampu. Rasulullah dikehendaki al-murad. Rasulullah itu dikehendaki oleh Allah untuk jumpa. Bukan al-murid, al-murad. Dia jumpa. Ya. Bila kaifin wala tasbihin wala ta'wilin, semua ini adalah pokol ukul. Ini di atas akal manusia. Akal manusia tidak pernah sampai ke situ-situ. Tidak tahu. Karena sudah perkara uluhiyah, perkara qadim, sedang akal kan hadis. Akal kan hadis, dulunya enggak ada. Jadi hadis itu akan melingkari antara hadis dengan hadis. Kalau akan mengetahui yang qadim, itu Allah, itu ijmalan. Secara enggak bisa secara tafsilian, enggak bisa, enggak mampu. Jadi kita mengetahui Allah ada, ini ijmalan, bukan hakiki, yang kebakar sama nur Allah. Ijmalan. Itu pun karena ada hidayah. Kalau nggak ada hidayah ya nggak percaya total. Ijmalan. Tidak tafsilian, tahqiqian, tidak mampu. Ini pembahasan sudah tinggi sekali. Sudah filosofis tauhid ini seperti ini. Wa Adamu adapun Nabi Adam waktu itu Allah tanya alastu bi rabbikum, waktu itu juga ma'dumun, Nabi Adam belum ada pula. Belum ada. Fa akhbara, maka menghabarkan ialah Allahum kepada Bani Adam. Fa akhbara, maka menghabarkan ialah Allahum kepada Bani Adam. Wa kallama, dan bisa membicari Allahum kepada Bani Adam. Wa ajabu, dan bisa jawab ialah Bani Adam kepada Allah setelahnya ada. Oh iya, qalu bala syahidna. Sebenarnya ala subrobikum dan qalu sudah dulu, sebenarnya sudah ada dari azalinya Allah itu. Wajabu, dan bisa menjawab ialah Banu Adam kepada Allah di dalam ayat, dalam pertanyaan alastu bi rabbikum, jawab qalu bala syahidna, setelah ada. Tapi skenario-nya kan waktu belum ada, sudah ada skenario-nya ini. Giliran sudah ada semua, terus ini terjadilah alastu bi rabbikum secara nyata, qalu bala syahidna. Terjadi di dalam alam hadis, sudah di dalam kondisi hadis. Sudah dulunya tidak ada menjadi ada, sudah hudud, sudah berarti sudah bukan kondisi azali, bukan, sudah fi alamil wujud, fi alamil zuhur. Nah pertanyaan ini kan fi alamil azal sebenarnya, dalam azali tadi, fi alamil azal. Nah, ini rahimahullah Sayyidi Syekh Ibrahim Niyas, inilah mengungkap begini dalam.
Wa fi dzalikal waqti, di dalam waktu Allah bertanya alastu birabbikum, al arwahu, adapun beberapa ruh, kama qala, itu sepertinya bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa fi dzalikal waqti, di dalam waktu Allah bertanya alastu birabbikum, lah ruh-ruh kita waktu itu bagaimana? Ruhnya Nabi Adam, ruh-ruhnya kita seluruhnya. Al arwahu, adapun beberapa ruh, kama qala, itu khabarnya kama qala, itu sebenarnya berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu junudun mujannadah, fama ta'arafa minha iktalaf, wa ma tanakara minha ikhtalaf. Al arwahu junudun ayhiya, junudun itu beberapa seperti bala tentara, mujannadatun yang dikondisikan seperti tentara. Ayhiya arwah, junudun itu beberapa seperti bala tentara, seperti abri-abri. Mujannadatun yang dikondisikan pakai seragam. Kalau abri nggak pakai seragam, pakai sarung, wah itu bukan mujannadah. Abri yang berpakaian abri, yang bertugas sebagai abri. Kalau pulang sudah di rumah sudah nggak tugas, itu junud, tapi bukan mujannadah. Mujannadah itu seorang tentara dalam kondisi belum pensiun dan waktu kondisi di dinas. Pakai sepatu, pakai baju hijau, pakai kabaret merah, ada tulisan, itu namanya mujannadah. Tapi kalau sudah selesai tugas pensiun, pulang, itu junud, tapi tidak mujannadah. Kalau sudah tidak mujannadah, ya tidak berfungsi, karena sudah pensiun atau di luar tugas. Junudun itu seperti beberapa tentara-tentara, mujannadatun yang dikondisikan sebagai tentara, masih tugas, masih pakaian dinas. Fama, maka adapun ruh ta'arafa yang saling kenal ialah ma minha, daripada arwah, iktalafa, maka rukun ialah. Kalau ruh kita dulu itu di sana itu kenal, turun ke dunia rukun. Maka terjadi orang-orang rukun dan terjadi orang-orang yang tidak rukun. Jadi mengapa rukun sekarang? Dulunya ta'aruf dulu. Waktu di dalam alamil arwah dulu sudah ta'aruf, sudah saling kenal. Fama, maka adapun ruh ta'arufa yang saling kenal ialah ma, satu sama lain, min hadir ruh arwah, iktalafa, maka rukun ialah ma. Wa ma, adapun ruh tanakaro yang saling pangling. Pangling arti pangling. Kamu teman, kamu sudah pergi ke Sumatera 20 tahun ketemu kan, pangling. Kamu itu siapa sih? Oh, ternyata si anu ya. Oh, dulu pernah ngopi bareng, dulu pernah sekolah SD bareng. Tapi sudah lama kan, jadi pangling. Wa ma, adapun ruh tanakaro yang saling pangling, min hadir arwah, akibatnya ikhtalafa, itu selisih, turun ke dunia selisih, jadi musuhan, karena dulunya tanakaro. Wa ma, adapun ruh tanakaro yang saling pangling ialah ma minha, dari arwah, ikhtalafa, itu jadi ikhtilaf, jadi berselisih ialah ma, bahkan akhirnya jadi musuh, saling menuduh, atau akhirnya saling membunuh. Itu gara-garanya tanakur dulu, pangling di dalam alam arwah. Takwilnya hadis, al arwah, adapun beberapa ruh, jauh itu datang ila arwah ala thalathati sufuf, itu atas 3 beberapa barisan. Ini juga salah satu kehebatan Syekh Ibrahim Nias dari Masyrab Tijani ini. Al arwah, adapun beberapa ruh-ruhnya kita, ruh-ruhnya wali-wali kutub, ruh-ruhnya seluruh orang-orang beriman, dan ruh-ruhnya orang yang tidak beriman juga. Pokoknya ruh-ruhnya dari manusia lah, manusia dan jin lah. Al arwah, adapun beberapa ruh-ruhnya manusia dan jin, jauh itu datangnya la arwah ala thalathati sufufin,
atas beberapa barisan sof menghadap Allah. As-soful awal adapun sof yang pertama, sami'u itu mendengar adalah soful awal, khitabal haqqi kepada khitabnya. Alastu bi rabbikum, dengar dia sof awal. Dengar. Ya qalu bala syahid. Sof awal jadi mendengar khitab Allah dalam kata alastu bi rabbikum. Dengar. Langsung qalu bala syahid. Jawab. Sof awal. As-soful awal adapun sof yang awal, sami'u itu mendengar ialah soful awal khitabal haq kepada khitabnya Allah yang maha hak. Bahkan wa syahadu dan melihat langsung ialah soful awal jamalahu kepada sifat keelokan Allah. Lah ini yang luar biasa ini. Wa syahadu dan melihat langsung ialah soful awal jamalahu kepada sifat keelokan Allah, sifat jamalnya Allah. Di dunia kambing, cakep amat kambing, kambing pun ada jamalnya. Bagi orang cinta kambing, waduh, cakep amat kambing. Bagi Umar dulu waktu melihara kambing pernah kegila-gila kepada kambing. Sangat eloknya gila-gila kambing. Bagi orang yang cinta kambing. Bagi orang cinta burung perkutut, wah, elok sekali, saya berani 1 miliar ini. Tuh, ada jamalnya burung perkutut. Orang yang cinta kuda, ada orang jual 2 hektar sawah untuk beli kuda. Karena ada jamal bagi orang yang cinta. Seluruh dunia ini ada jamalnya semua kan. Ini jamal yang ada di makhluk ini yang luar biasa. Kita pun terpesona. Kita melihat wanita yang cantik sekali. Merana gitu. Ini semua adalah jamalul khalqi yang luar biasa. Ini baru satu qatrah min bihari jamalihi. Baru satu tetes yang nampak ke alam nyata ini. Satu tetes. Bukhurul jamal ada di zat Allah sudah luar biasa. Bagaimana? Wa syahadu dan melihat langsung ila soful awal jamalahu kepada sifat keelokan Allah. Ya akhirnya wa ajabu dan menjawab ya soful awal qalu bala syahidna. Tapi jawabnya bi mahabbati dengan cinta wa ayani dan nyata. Ajabu bi mahabbatin wa ayan. Wajabu dan menjawab ialah soful awal dengan qalu bala syahidna. Jawabnya bi mahabbatin dengan cinta wa ayani dan nyata-nyata melihat Allah. Bala, ini jawab bala iya. Bala jawab iya, Engkau adalah Tuhan kami. Wasoffu tsani adapun sof yang kedua. Di sof awal ini isinya para nabi, para rasul dan wali-wali kutub. Soful awal tadi. Nah, kalau wali besar tapi bukan kutub, ya nggak bisa jawab bala, enggak dan tidak syahadu jamalahu. Wasoffu tsani adapun sof yang kedua, kan 3 sof tadi. Sami'u itu mendengar adalah soffu tsani al-khitab kepada khitab kata-kata Allah. Alastu bi rabbikum? Dengar. Wa syahadu dan melihat langsung ialah soffu tsani al-jalal kepada sifat kewibawaan Allah. Jadi gentar. Kalau yang pertama kan jamal yang melihat. Ini jalal. Gentar. Jadi akhirnya jawabnya seperti ada unsur terpaksa. Sifat jalalnya Allah. Kalau melihat langsung lama-lama binasa kita, nggak kuat, lebur. Yadhub kama yadhubul milhu fil ma'. Kalau sifat jamal manusia indah-indah, istighrab, fana, hanya sahwu, hanya takhluk bi akhlaqi. Kalau jamal. Kalau jalal takut lari, terbirit-birit akhirnya mati di tengah-tengah lari karena nggak gilanya di jalan. Kuat. Wa syahadu dan melihat langsung soffu tsani, melihat al-jalal kepada sifat kewibawaan Allah, ya enggak kuat. Akhirnya mengatakan jawab bala dengan ketakutan. Kalau yang pertama kejamalkan menjawab bala dengan bimahabbatin wa ayan. Bedanya.
Jadi bainahum, adapun antara saffu tsani, saffun adapun safful awal tadi yang ma'al haq beserta Allah hak tabaraka wa taala. Bainahum itu di antaranya saffus tsani, saffun adapun saff ma'al haq beserta hak tabaraka itu saff awal tadi. Ai hijabun, dengan nanti ada hijab. Jadi safful awal bagi saffus tsani, safful awal kan jadi hijab. Akhirnya saffus tsani taunya safful awal. Enggak tahu ayan kepada Allah. Ay hijabun, dengan nanti ada hijab. Antara shaf tsani dengan Allah ada hijab. Walakinnahu, tapinya hijabun raqiq, itu hijab yang tipis. Walakinnahu, tapi hijab tadi yang menghijabi di antara Allah dengan shaf tsani, hijabun adapun ada hijab raqiqun yang tipis. Akhirnya fasami'u, maka mendengar ialah shafus tsani. Fasami'u, maka mendengar ialah shafus tsani, al-khitab pada khitab, alastu bi rabbikum, dengar. Tapi bil iman, menjawab bil iman, qalu bala syahid, ya saya iman ya Allah, bala kau adalah Tuhan kami. Bil imani, dengan iman. Fasami'u, maka mendengar ialah shafus tsani, al-khitab kepada khitab Allah dari kata alastu bi rabbikum, bil imani, dengan iman. Wa syahadu, dan melihat langsung ialah shafus tsani, al-jalal kepada sifat kewibawaan Allah, sifat yang membuat menjadi manusia itu jadi takut. Sifat jalal, al-mutakabbir, al-jabbar, syadidul iqab, syadidul intiqam, itu sifat jalal. Al-akbar, al-azim, al-a'zam, ini namanya sifat jalal. Membuat manusia ini lari terbirit-birit saking gila melihat kewibawaan Allah, tapi masih bil imani. Wa syahadu, dan melihat langsung ialah shafus tsani, al-jalal kepada sifat kewibawaan Allah. Faqalu, maka menjawab ialah shafus tsani, bala, benar kau Tuhan kami. Wa shaffun tsalits, adapun shaf yang ketiga masyahadu, itu tidak melihat ialah shafus tsalits, syai'an kepada sesuatu. Wasofun tsalits, adapun shaf yang ketiga masyahadu, itu tidak melihat langsung ila shafun tsalits, syai'an kepada sesuatu, tidak lihat apa-apa. Bainahum, itu di antara shafun tsalits dengan Allah, wa bainal khitab, dan antara khitab alastu bi rabbikum, hujubun, adapun beberapa hijab. Hanya enggak dengar apa-apa, enggak tahu apa-apa, enggak dengar apa-apa. Bainahum, itu diantaranya shafun tsalits, wa bainal khitab, dan ada khitab alastu bi rabbikum, hujubun, adapun beberapa hijab. Jadi akhirnya fasami'u, maka mendengar ialah shafun tsalits, jawab shaffain, kepada jawabnya dua shaf. Hanya mendengar bala, bala, mendengar jawabnya shaf awal dan shaf tsani, dengar bala. Akhirnya ikut bala, ikut-ikutan. Enggak syahadul jamal, enggak syahadul jalal. Ini orang seperti ini yang Allah katakan ulaika kal an'am. Mereka adalah seperti binatang ternak. Waliyadzubillah. Jadi akhirnya fasami'u, maka bisa mendengar ialah shafun tsalits, jawab shaffaini, kepada jawabnya dua shaf, mendengar jawabnya shaful awal dan shaf tsani, bala. Dengar balanya doang. Dari balanya shaf awal dan balanya shaf tsani. Faqalu, maka berkatalah shafun tsalits, bala, ya kau Tuhan kami, tapi taklidan, dengan taklid kepada shaf tsani dan shaf awal, tidak dari hatinya sendiri, taklidan.
Jadi akhirnya faqalu, maka menjawab ya safun tsalits. Menjawab bala dengan bala benar kau Tuhan kami, taklidan dengan taklid kepada saful awal dan saf tani, bukan dari hati nurani sendiri, bukan. Bahaya. Jadi safun tsalits itu harus berusaha supaya naik supaya masuk dalam saf yang tani. Kalau tidak, ya ikut-ikutan. As-safful awal, saf yang awal tadi, yang syahadu jamalahu, sami'u khitabal haq, wa syahadu jamalahu, wa ajabu bimahabbatin wa ayan. Wah, luar biasa saf awal ini. As-safful awal, kharaju itu keluar sul awal dari alam azalinya Allah ke alam nyata, alam zuhur. Bagaimana? Kharaju keluar sul awal, rusulan, keadaan menjadi utusan-utusan Allah. Jadi Nabi Muhammad, nabi-nabi rusul. Wa anbiya, dan nabi menjadi nabi-nabi. Nabi-nabi kan 124.000 nabi. Yang tidak, waqtaban, dan menjadi wali-wali kutub. Jadi wali kutub, anbiya, rusul itu satu saf. Kalau wali akbil aulia boleh berkutub, ya enggak masuk saf awal kalau bukan kutub. Jadi rusul, anbiya, aqtab itu masuk saf awal tadi. Jadi as-saful awal adalah saf yang awal, yang sami'ul khitab wa syahadul jamalahu, sami'ul khitabal haq wa syahadu jamalahu wa ajabu bimahabbatin wa ayanin bala. Kharaju itu keluar dalam saful awal dari alam azali kepada alam nyata, dilahirkan oleh bapak ibunya, keluar usulan karena menjadi utusan-utusan Allah, wa anbiya, dan menjadi nabi-nabinya Allah, wa taban, dan menjadi wali-wali kutub. Wassafu tsani, adapun saf yang kedua, yang mendengar kitabul haq tapi tidak bisa syahadu jamalahu, syahadul jalal, gentar. Wassafu tsani, adapun saf yang kedua, kharaju itu keluar adalah saf tsani dari alam azalinya Allah kepada alam nyata, mukminin, keadaan orang-orang beriman, wa ulama, dan menjadi ulama-ulama. Masyaallah. Wassaffu tsalits, naudzubillah min dzalik, saf yang ketiga, raja'u itu kembali senyat, turun ke alam nyata, kembali kufaran, menjadi orang-orang kafir. Ai irtaddu, dengan murtad, adalah saf tsalits. Saf yang ketiga keluar di dunia jadi orang-orang kafir. Murtad daripada jawaban bala tadi. Oh iya gitu. Celaka kalau begini yang saf tsalits. Celaka selama-lamanya. Wassafu tsalits, pun saf yang ketiga, yang tidak syahadul jalal, tidak syahadul jamal, tidak mendengar khitab Allah, tidak, hanya ikut-ikutan karena menjawab saful tsani dan al-qalu bala, ikut bala taklidan, ikut-ikutan, enggak betulan. Makanya roja itu kembali al-saful tsalits ke dunia ini kufaron, keadaan jadi orang-orang kafir, ai irtaddu, dengan murtad dari fitrah aslinya. Waliyadzu. Allah.